Salah satu misi dari Bali Baby Home adalah mengembalikan baby-baby ini ke ibu kandung dan keluarga dari ibu ya. Dan setelah total yang kami terima baik yang ada di Bali maupun yang ada di Semarang, itu per hari ini ada 5 baby yang jelas sudah kembali ke ibu kandung dan diterima keluarga. Khusus untuk yang di Bali itu karena saya memang selalu ada di sini di Bali, jadi ada 2 yang jelas pasti sudah diambil oleh ibu dan diterima oleh keluarga, khususnya kakek dan nenek dari baby ini. Salah satunya adalah baby Ekles. Jadi baby Ekles ini baby yang lahir pertama di Bali. Jadi ibunya ikut ke kami itu usia kandungan 8 bulan lebih ya. Jadi waktu itu pas saya lagi sibuk-sibuknya kerja, karena kesempatan saat itu memang kesempatan saya untuk mendapatkan uang untuk operasional ya, di Bali Baby Home, karena memang sama sekali belum ada bantuan dari pihak manapun ya, karena waktu itu waktu saya juga sangat terbatas, masih kerja, masih ngurus baby, masih ngurus ibu hamil dan lain sebagainya. Akhirnya ternyata masa dari kelahiran Ekles ini sudah lebih, dan setelah dicek air ketuban itu sudah sangat menipis, dan akhirnya saya bawa ke Bumi Sehat. Sana tidak bisa dan diminta untuk ke cek di dokter kandungan. Setelah saya membawa dan memeriksakan Mama Ekles ke Bumi Sehat, akhirnya dirujuk untuk check up di dokter kandungan. Saat itu juga kebetulan waktu itu masih buka USG, memang kondisi dari air ketuban ini memang sudah sangat sedikit sekali, dan ada untuk lahiran normal potensinya sangat kecil sekali. Kemudian dari rumah sakit sendiri, karena pilihan terakhir adalah operasi sesar, jadi dari rumah sakit dari dokter menyarankan untuk induksi dulu, prosedur induksi agar memancing baby bisa keluar. Tapi setelah mencoba untuk prosedur induksi ternyata juga tidak bisa, dan saya dipanggil dokter, dan salah satu caranya ya harus dioperasi sesar. Dan karena ini adalah pilihan terakhir, ya akhirnya saya harus tanda tangan untuk proses sesar ini. Jadi waktu itu operasi sesarnya pada pagi hari, ya ada saja ya kebetulan saya pas kerjanya mulainya waktu itu siang, jadi operasi pada jam 7, tidak begitu lama baby keluar dan saya dikabari kalau ibu dan babynya sehat. Akhirnya setelah tanda tangan lagi dan lain sebagainya, ibu masuk ke ruang setelah bersalin, ruang kamar, dan saya lihat, saya jenguk dan kondisinya udah mulai oke. Akhirnya saya langsung melanjutkan pekerjaan saya. Dan sampai akhirnya 3 hari di rumah sakit, kebetulan juga nggak jauh dari yayasan, karena memang tidak ada BPJS ya. Yang utama adalah menyelamatkan ibu dan baby, ya terpaksa ya harus kami bayar sendiri. Untungnya ya waktu itu mulai bulan Juni itu saya udah bisa kerja lagi sebagai guide dan mulai mengumpulkan uang dan bisa untuk operasional di Bali Baby Home. Tapi karena kebutuhan juga selalu berputar dan cepat seiring jumlah bayi dan ibu hamil yang datang di Bali Baby Home. 3 hari kemudian saya ditelepon dari rumah sakit bahwa, Pak, sekarang babynya sama ibunya bisa dibawa pulang. Ya kalau dibawa pulang tentu pasti kan ya harus melunasi seluruh biaya operasi dan perawatan selama di rumah sakit. Ya waktu itu setelah operasi saya lanjut kerja. Nah, 3 hari kemudian saya ditelepon dari pihak rumah sakit bahwa baby dan ibunya bisa dibawa pulang. Nah, waktu itu saya hanya punya uang sekitar 2 jutaan kurang waktu itu. Padahal total biaya hampir 10 juta. Kemudian saya sambil muter ngantar tamu, malamnya saya balik ke kantor sambil saya berpikir kalau misalnya saya cek lagi, saya memang dapat tip dari tamu sebelumnya, tapi belum saya buka gitu. Dan saya perkirakan kalau rupiah itu paling sekitar 3 jutaan. Jadi 3 juta dengan 2 juta ya masih 5 juta, masih kurang hampir 4, 5, masih kurang 4 sampai 5 juta. Jadi hanya dapat separuh.
Kemudian teman saya bilang, "Mas, coba yang amplopnya ditip tamu kemarin coba dibuka gitu." Wah, nggak cukup, paling coba aja dicek dulu. Akhirnya saya cek, saya kaget ya. Ternyata yang amplop yang saya buka bukan rupiah. Jadi tipnya itu euro, dan saya waktu itu dikasih sekitar ya tepat 500 euro. 500 euro saat itu juga saya langsung kaget, dan saya kalkulasi dengan euro saat itu total 9.300.000 ya, jadi kurang 150.000 kalau bayarnya. Saat itu juga langsung saya ke money changer untuk tukar uang, langsung saya ke rumah sakit, dan kebetulan teman saya yang jaga, saya minta uang teman saya untuk menutupinya 150.000, dan akhirnya saya bisa membayar dan bisa membawa baby dan mamanya untuk ke Bali Baby Home. Ya, ya banyak keajaiban lah. Ya banyak hal-hal yang memang dalam saya merawat baby ini sering saya mendapatkan hal-hal yang tak terduga gitu. Baby Ekles ini 1 bulan setelah kelahirannya, karena ibu dari Ekles ini masih kuliah dan saya minta untuk menyelesaikan perkuliahannya, dan sesuai dengan pengen juga dari mamanya, jadi jangan sampai mengecewakan orang tua gitu. Akhirnya balik untuk melanjutkan kuliah, dan baby Ekles di sini kami rawat. Kemudian tetap kita saling tukar informasi. Memang dari apa yang saya dapatkan dari informasi mamanya, ya dari awalnya ketika saya tanya dari mamanya Ekles kalau bapaknya mau bertanggung jawab. Tapi berjalannya waktu ya saya tanya sudah tidak lagi. Jadi ya gimana lagi, ya harus diterima. Dan terus saya tanya kepada mamanya, kira-kira berani untuk mengatakan kepada orang tua enggak, karena memang tujuan saya kalau memungkinkan ada potensi diterima oleh keluarga itu jauh lebih bagus dan lebih baik bagi baby ini. Kemudian Mama Ekles saat ini pulang ke Sumatera, kemudian pelan-pelan memang saya sarankan untuk kalau berbicara dengan orang tua, tolong harus cari momen yang pas, harus nggak boleh marah. Jadi kalau marah itu nanti kita cerita kondisi realnya pasti orang tua juga kaget. Jadi tolong harus tahan diri lah. Akhirnya memang sudah distrategi oleh mamanya dari proses ketika dia berbicara dengan orang tua, akhirnya orang tuanya menerima. Ya waktu itu ketika kakek dan neneknya Ekles menjemput di Bali Baby Home, bercerita, ya, saya juga agak kaget ketika saya tanya, "Pak, mamanya Ekles cerita gimana ke Bapak, kok akhirnya Bapak dan Ibu bisa menerima?" gitu. Ya pasti Pak, waktu cerita ke saya juga kaget dan marah dan bingung tentunya. Dan satu sisi kok malah ada dibantu dari pihak lain untuk anak saya dan bahkan cucu saya, itu yang saya juga bersikap beda akhirnya dari marah saya gitu. Terus saya juga bingung gimana nanti kalau saya bilang ke keluarga besar atau ke teman-teman dan lain sebagainya, karena secara sosial secara umum di Indonesia memang agak sulit ya untuk menerima kondisi seperti ini. Dan yang saya juga agak kaget lagi ketika kakek neneknya bilang, waktu itu anak saya bilang begini, "Papa kalau sama mama nggak terima saya dan baby saya, ya saya akan pergi ke Perancis." Loh, emang kamu bisa ke Perancis? Lah kan Pak Burhan guide Perancis dan temannya Perancis banyak sekali. Dan saya udah bilang ke Pak Burhan kalau nanti saya mau cari kerja di Perancis, kira-kira bisa bantu atau tidak. Ya tentu pasti saya akan melakukan yang terbaik jika kamu ingin lebih baik untuk kedepannya gitu. Kalau lagi pula bidangnya kan memang kuliahnya di bidang internasional gitu.
tentunya saya akan membantu. Yaitu yang akhirnya orang tuanya mikir 2 kali dan akhirnya bisa menerima putrinya dan juga cucunya. Ini kebetulan atau memang pas, saya juga tidak tahu, 2 baby yang bisa diterima oleh keluarganya itu dua-duanya, jadi 2 ibu ini mendapatkan suami baru. Jadi bukan dari bapak kandung dari baby ini. Lah karena ada calon, karena mamanya bilang ke saya bahwa ada calon yang mau menikahi saya, tentunya karena ibu dan baby ini masih menjadi tanggung jawab saya di Bali Baby Home, jelas saya pengen kepastian. Mbak, tolong kalau ada yang yakin bahwa akan menikahi Mbak dan mau menerima baby dari Mbak, saya minta calon suaminya untuk datang ke sini. Berarti kalau ke sini, mau datang ke sini berarti serius. Paling tidak ada komitmen dan saya bisa ngobrol dan saya bisa memberikan ngobrol untuk memberikan penjelasan dan saran agar, dan apresiasi tentunya ya, karena mau menerima seorang calon istri yang sudah memiliki baby. Ya setelah sampai di sini ya saya sangat mengapresiasi dan ya, tentunya senang ya, karena memang setelah beberapa lama di sini memang mereka memiliki komitmen yang luar biasa dan bisa menerima ibu dan baby, walaupun bukan darah kandungnya sendiri. Satu sisi banyak case yang saya hadapi di sini, ibu-ibu itu kan yang hamil karena pacarnya nggak mau tanggung jawab. Tapi di satu sisi yang ini ada juga laki-laki bahkan bukan anak kandungnya sendiri bisa menerima ibu dan anak dari calon istrinya ini. Ya ini ya yang sangat saya hargai, apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada mas-mas ini yang mau serius dan berkomitmen untuk berumah tangga.